Shalom, selamat pagi Pak. Kami dari tim Laraida Pasar Ibu dengan NIM 22 dan Luciana Lumbentowing dengan NIM 24 dan Gio Lorina dengan NIM 06. Di sini kami akan mempresentasikan untuk UTS kecerdasan buatan, di mana eh, akan menganalisis perbandingan algoritma pencarian dari robot kurir pintar yang akan mengantarkan paket di kota kecil dari A ke G. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode, di mana ini adalah graf yang sudah ditentukan dengan bobot-bobot yang tertentu. Kemudian ini adalah heuristiknya atau informasi yang diberikan. Kemudian ini adalah implementasi algoritma dengan def BFS untuk mencari eh, node yang paling dangkal, DFS untuk node yang lebih dalam, dan ini untuk greedy batch first, ini untuk A start. Dan untuk outputnya ini adalah hasil dari output pencarian robot kurir. Nah, di sini saya akan menganalisis eh, mengapa BFS bisa lebih buruk dari Astar. Sebenarnya, BFS adalah algoritma uniprompt search yang bekerja dengan cara mengeksplorasi node lapis demi lapis atau level demi level. Masalah utamanya di sini, BFS hanya peduli pada jumlah node atau kedalaman terkecil untuk sampai ke goal. Untuk sampai dari A ke G, dia hanya mencari rute terpendek. Dalam konteks robot kurir, BFS menganggap semua jenis memiliki beban yang sama. Kemudian analisis kasusnya, jika pada graf ini jalan A ke B memiliki kemacetan tinggi atau bobot besar dan A ke C sangat lancar atau bobot kecil, maka BVS akan tetap memilih jalur dengan jumlah pemberhentian paling sedikit. Untuk kesimpulannya, BVS tidak efisien dan sangat tidak efisien untuk robot dengan energi terbatas. Kenapa? Karena mengabaikan biaya bahan bakar atau bobot edges-nya yang sebenarnya. Sebaliknya, start menggunakan informasi eh, biaya nyata atau G sehingga lebih hemat energi. Untuk yang kedua, analisis kedua, mengapa Grady BFS terlihat pintar tapi salah? Nah, Grady BFS Search hanya mengandalkan nilai heuristiknya atau HN yang sudah diberikan awal tadi, yaitu estimasi jarak, garis lurus ke tujuan, tanpa mempertimbangkan biaya yang sudah dikeluarkan. Kemudian, di note A, robot melihat tetangga B dengan H sama dengan 6 dan CH dengan 5. Secara insting, Grady memilih C karena merasa lebih dekat ke tujuan. Namun Grady tidak sadar bahwa jalan menuju C sendiri sudah memakan biaya besar, itu sama dengan 4. Kemudian kesalahan fatalnya, kita dapat melihat karena hanya mengejar nilai H yang kecil, Grady sering terjebak pada jalur yang terlihat menjanjikan di awal, tetapi ternyata memiliki total biaya akhir yang lebih mahal. Itulah mengapa ia disebut serakah atau greedy. Ia mengambil keuntungan jangka pendek namun gagal mencapai optimalisasi global. Kemudian untuk keunggulan Astart. Astart adalah algoritma yang paling seimbang untuk kasus robot kurir pintar ini dengan rumus Fn sama dengan Gn tambah Hn. Di mana Gn memastikan robot tetap realistis terhadap energi yang sudah terpakai, Hn memberikan arah agar robot tidak bereksplorasi ke arah yang salah. Untuk kesimpulannya, dalam skenario robot kurir pintar, penggunaan algoritma informant search seperti Astart adalah pilihan yang paling logis, paling masuk akal, di mana karena algoritma ini meminimalkan risiko kehabisan energi dengan memilih rute dengan total bobot terkecil, sekaligus tetap efisien dalam waktu karena dipandu oleh nilai heuristik yang akurat. Itu yang dapat saya jelaskan pada tugas satu atau praktikum pertama. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan
Soal nomor dua yaitu terjebak di puncak palsu, di mana seorang ilmuwan mencoba menemukan konfigurasi optimal dari suatu sistem atau misalnya penempatan antena. Ia menggunakan high coupling, tetapi hasilnya sering tidak optimal. Masalah dimodelkan sebagai setiap step punya nilai fitness. Tujuan maksimalkan nilai. Di dalam kode ini, di sini didefinisikan fungsi fitness yang ditentukan. Kemudian di sini kode hal coupling yaitu mengimplementasikan hal coupling. Kemudian kode D simulate annealing yaitu implementasi algoritma simulate annealing. Kemudian di sini uji coba dengan tiga titik awal yaitu min 8, 0, sama 9. Dan ini adalah hasil output local search tersebut. Di sini saya akan menganalisis eh, apakah hal coupling itu selalu menemukan global optimum. Hal coupling itu tidak selalu menemukan global optimum karena hal coupling adalah algoritma greedy yang hanya bergerak ke arah yang lebih baik atau naik. Nah, algoritma ini akan berhenti segera setelah mencapai titik di mana semua tetangganya memiliki nilai yang lebih rendah. Meskipun titik tersebut bukan puncak tertinggi di seluruh domain fungsi. Nah, contoh kasusnya yaitu kasus berhenti di lokal optimum pada hasil output yang dieksekusi tadi yaitu di situ ada titik awal min 8 di mana hasil hal kambingnya itu berhenti di X sama dengan 2 juta dengan titik fx-nya itu 13 juta. Kemudian hasil SA-nya itu berhasil di mencapai X 3 juta dengan 3.0000 dengan FX 14. Nah, kesimpulannya itu eh, pada titik awal min 8 Hail kambing kemungkinannya itu terjebak secara mencapai batas iterasi atau step size sebelum sampai ke puncak sebenarnya. Sedangkan simulate annealing eh, mampu mengeksplorasi lebih jauh. Kemudian di sini perang probabilitas dalam simulate annealing. SA itu berfungsi sebagai mekanisme untuk menghindari jebakan lokal atau lokal optima. Nah, di mana cara kerja SA itu menemukan solusi baru yang lebih buruk atau nilai fitness lebih rendah. Namun algoritma tidak langsung menolaknya. Malah sebaliknya, SA itu menghitung probabilitas menggunakan rumus. Kemudian di sini mengapa SI bisa turun dulu baru naik? Pada kemampuan SI itu untuk menerima solusi yang lebih buruk secara sementara, karena alasannya itu untuk berpindah dari satu bukit kecil ke gunung yang lebih tinggi atau puncak global, algoritma kadang harus melintas lembah atau menurun nilai fitness. Nah, berkat probabilitas penerimaan solusi buruk yang tadi, SI ini diizinkan untuk turun dari puncak lokal. Nah, tanpa kemampuan untuk turun ini, algoritma mungkin akan selalu terjebak di puncak pertama yang ia temui, atau seperti high cabling. Eh, nah, dengan turun, SA memiliki kesempatan untuk mendaki kembali ke lereng yang mengarah ke puncak yang lebih tinggi. Mungkin hanya itu yang saya bisa analisis tentang terjebak di puncak palsu. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, di mana di sini kita disuruh mengimplementasikan minimal standar, yaitu menggunakan kode ini.
Yang kedua, implementasi alpha beta pruning yang kita gunakan kode dengan yang tertera di sini. Terus di alpha beta pruning ini kita disuruh pilih ke kiri dan kanan. Inisiasi data dari soal yaitu arraynya itu 3, 9, 1, dan 2. Untuk menjalankan ini dan ini hasilnya. Di sini saya akan menganalisis dari hasil output yang dimana berdasarkan implementasi algoritma pada permainan pemilihan angka dengan array, eh, di sini itu arraynya 3, 9, 1, 2. Di sini yang pertama penentuan langkah dan skor optimal. Yang itu yang pertama melalui simulasi pencarian ruang keadaan atau state page share. Ditemukan bahwa langkah pertama yang paling optimal yaitu pada bagian pemain max yang adalah mengambil angka 2 dari ujung. Strategi angka 2 dari ujung meskipun angka 3 dari ujung secara nominal lebih besar. Pengambilan angka 2 secara strategis akan membatasi pemilihan pemain min dan mengarahkan pemain pada jalur yang menguntungkan bagi Max. Dengan kedua pemain bermain secara sempurna, skor akhir maksimal dijamin angka peroleh eh, Max adalah 11. Yang kedua, analisis perbandingan efisiensi evaluasi node. Perbandingan performa antara dua algoritma yang diuji secara signifikan dalam hal penggunaan sumber daya. Yang pertama, algoritma Minimax yaitu mengevaluasi sebanyak 61 node. Hal ini terjadi karena Minimax murni melakukan penerusan secara eksponensial, yang keseluruhan kemungkinan cabang tanpa terkecuali yang menjadikan sangat lambat pada permainan. Yang kedua, alpha beta pruning yaitu berhasil meredukasi pencarian secara dramatis dengan hanya mengevaluasi 23 node. Ini menunjukkan bahwa alpha beta mampu menghemat lebih dari 60% proses komputasi dibandingkan minimax standar. Yang ketiga, analisis mekanisme pruning. Hasil pengujian membuktikan bahwa mekanisme pruning atau pemangkasan tidak mengubah hasil akhir permainan secara sama sekali. Skor yang dihasilkan tetap 11 karena algoritma ini hanya membuang cabang-cabang secara metamis sudah terbukti tidak akan dipilih oleh pemain yang bermain optimal. Kesimpulan strategisnya dapat disimpulkan bahwa dalam skan- skenario skenario penggunaan alfabet pruning memberikan keunggulan komputasi yang besar. Mungkinkah AI untuk mencapai komputasi yang sama cerdasnya dengan Minimax namun dengan waktu eksekusi yang jauh lebih efisiensi? Eh, itu yang bisa saya jelaskan dengan analisis dari soal nomor 3. Sekian dan terima kasih. Baik, itu yang dapat kami presentasikan dari UTS praktikum kami. Semoga apapun yang kami dapat analisis dapat berguna dan mampu kami analisis lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih.